Banyak habab yang nggak tahu, itu ceritakan saya. Rabi Ta'ala itu salahnya besar sama anak saya. Anak dikeroyok sama habaib dulu sampai rapat di Talwa, rapat yang kedua di Taufik, dan akhirnya mereka waktu itu bilang ya sudah damai. Ternyata enggak, mereka masih mendesak Sofwa supaya dikeluarkan saya. Anak dikeluarkan dari alumni dan anak dia minta mengalah karena alumni itu nggak mau ribet. Apa itu sudah keterlaluan saya. Anda kurang sabar gimana? Anda hanya minta Rabi Ta'ala ini minta maaf sama anak, sama kiai-kiai yang bergabung sama anak. Itu aja. Anda bantu selesai masalah ini. Coba dari awal Rabi Ta'ala itu minta maaf sama anak, kemudian minta tolong. Enggak udah bayar dulu, udah iman bisa selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini sebagaimana kita saksikan pada suara yang kita putarkan terkait dengan voice atau pesan suara dari Kiai Ali Badri, yang dimana beliau berkomunikasi dengan salah seorang yang merupakan juga mungkin kelompok Balawi, bahwa kemudian komunikasi itu diviralkan oleh orang yang kemudian hari ini kita saksikan bersama, bahwa yang lagi ngetren hari ini setelah somasi yang dilayangkan oleh generasi kemarin terhadap beberapa kiai kita, beberapa sahabat kita, yang kemudian hari ini viral juga komunikasi Ali Badri yang dimana Ali Badri mengatakan bahwa beliau pernah membujuk Ki Haji Manudin untuk kemudian membatalkan perkataannya bahwa nasab dari para Ba'lawi atau Ubaidillah itu terputus dan seterusnya. Nah, dalam komunikasinya kemudian Ali Badri ini mengaku bahwa beliau pernah membujuk, bahkan pernah membujuk Ki Haji Manudin Al-Bantani untuk kemudian bagaimana perkataannya yang di dalam tesisnya bahwa Ba'lawi itu terputus agar bisa dikatakan bahwa memang tidak terputus dan seterusnya. Jadi karena viralnya ini dan terkait dengan hal itu, lalu kemudian Gus Fuad Pleret geram dengan komunikasi yang kemudian disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri ini, dan menindak tegas dan berkata bahwa jangan main-main dengan teman-teman yang kemudian hari ini berada di pihak dari Ki Haji Manudin Al-Bantani, karena teman-teman hari ini memang percaya dan meyakini bahwa penelitian dari Haji Imanuddin Al-Bantani itu adalah benar, karena itu merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Sehingga para habaib dan kelompok Balawi ini kalau kemudian ingin membuktikan fakta terbalik dari perkataan Ki Haji Imanuddin Al-Bantani ini, harus membuat tesis juga dan hasil penelitian yang ilmiah untuk kemudian bagaimana tesis dari Kiai Haji Imanuddin ini bisa terbantahkan dan bisa kembali bahwa memang Ubaidillah dan Ba'lawi ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, karena sampai hari ini belum ada tulisan atau tesis yang ilmiah untuk kemudian membuktikan diri bahwa Ba'lawi itu adalah keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan pada kesempatan yang sama bersama teman-teman yang lain atau para kiai kita, Gus Fuad Pleret dan seterusnya, kita akan sama-sama bagaimana Kiai Ali Badri ini kita bisa bantah, dan Ba'lawi ini harus memang dikatakan bahwa memang Ba'lawi ini terputus hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, dan Ubaidillah itu bukan keturunan dari Imam Ahmad Al-Muhajir, karena tidak ada dalam manuskrip dimanapun yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah keturunan dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya, untuk itu sebelum lebih lanjut, mari kita saksikan pernyataan keras dari Gus Fuad Pleret berikut ini. Apa itu Gus Ahmad apa siapa? Nah, di situ itu banyak hal yang menurut saya tidak benar, dan ini contoh bagaimana orang seperti Kiai Ali Badri ini yang membuat perjuangan
nasionalisme teman-teman, wabil khusus sahabat-sahabat saya seperti Kiai Imaduddin, terus pakai Wiradiningrat, nah, itu bagus. Maki Nur Fadil, Kiai Nur Ehya, Kiai Sarip Rahmat, dan yang lain-lain itu dipelintir, diplesetkan oleh para Alawi maupun budak-budaknya. Jadi di situ di telepon itu diceritakan seolah-olah Kiai Imad itu dan kami semua itu mempersoalkan nasab Alawi itu hanya karena marah, hanya karena dalam tanda petik itu memperjuangkan nasab Wali Songo. Jadi kalau Robito Alawiyah minta maaf kepada keturunan Wali Songo, maka Kiai Imad bisa dibujuk oleh Kiai Ali Badri untuk tidak melanjutkan, untuk membuat pernyataan begini dan begitu. Nah, ini saya bilang, saya nggak peduli mau Pak Alawi, mau keturunan Wali Songo, kalau berkhianat kepada bangsa ini, kalau hanya memperjuangkan diri sendiri, salibas, tuh ya, salibas nih. Kenapa begitu? Ini itu adalah perjuangan mengenai kesetaraan di dalam menjadi warga negara NKRI. Perjuangan anak-anak bangsa Nusantara di dalam kesetaraan. Perjuangan membela agama Rasulullah, membela harkat dan martabat Rasulullah dan harkat dan martabat umat Rasulullah. Jadi nggak ada kaitannya itu dengan pengakuan apakah Wali Songo itu dzurriyyah Nabi bener apa enggak, terbukti apa enggak, Kiai Ali Badri keturunan Wali Songo apa bukan, tersambung ke Rasulullah apa bukan, nggak ada hubungannya itu. Dan Kiai Ali Badri kan masih meyakini terahnya itu Azmat Kon versi Pak Alawi itu. Jadi ini bukan masalah kepentingan segelintir orang, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, enggak ada hubungannya. Kiai Imad sejak awal melakukan kajian mengenai nasab Pak Alawi dan ternyata kesimpulannya terputus titik, dan sampai hari ini tidak bisa dibantah. Dan kajian ilmu DNA yang dilakukan ke Gus Fakih Wiradiningrat, Dr. Sugeng, Dr. Arikim, dan ahli biologi dan ahli DNA di Indonesia yang lainnya berdasarkan hasil tes lebih dari 200 anak-anak warga Pak Alawi di dunia internasional yang telah tes DNA itu open posting, terbukti bahwa Pak Alawi memang bukan dzurriyyat Nabi, haplonya G, artinya itu Yahudi Khazar, Yahudi Askenazi, titik, sama dengan haplonya Stalin, sama dengan haplonya Hitler, titik. Nggak ada hubungannya dengan ini. Saya tahu semua komunikasi Kiai Ali Badri dengan sahabat-sahabat saya. Dikira saya nggak tahu, saya tahu semua. Suruh bikin pernyataan begini dan begitu, suruh husnudzon dan nggak ada kaitannya ini hal ilmiah. Dan kita juga tidak memuji Pak Alawi. Ini bukan kebencian. Gampang kalau mau Kiai Ali Badri mau menjadi pahlawan kesiangan gitu ya. Iya, sebagaimana kita saksikan bahwa Gus Fuad Pleret tegas menyikapi terkait dengan voice atau perkataan pesan suara dari Kiai Haji Ali Badri, yang dimana pada pernyataannya memang Haji Ali Badri mengatakan bahwa beliau pernah membujuk Kiai Haji Manuddin Al-Bantadi untuk kemudian bagaimana dia bisa membatalkan perkataannya bahwa Ba'lawi itu terputus hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Kiai Haji Manuddin pernah mengatakan itu pada tesisnya yang diterbitkan pada 2022 lalu. Nah, ini selain viral dan membuat kita geram terhadap sikap dari Kiai Haji Ali Badri ini, yang kemudian berani membujuk Kiai Haji Manuddin, karena selama ini kita menganggap bahwa Kiai Haji Badri ini ada di kelompok pembela Nusantara dan NKRI yang kemudian akan bersama-sama melawan para kelompok habaib dan Ba'lawi yang dari imigran Yaman ini, yang hari ini ingin memperjuangkan negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Namun ternyata melalui perkataannya di pesan suara ini, kita baru tahu bahwa beliau sebenarnya adalah
salah seorang pengkhianat yang kemudian ingin membela-bela kelompok Habaib dan Ba'lawi ini. Maka untuk itu kita akan sama-sama terus melawan bersama Gus Fuad, bersama KBM Nusantara dan senior-senior yang lain, kiai-kiai kita, Kiai Haji Manudin dan seterusnya, bagaimana Kiai Haji Ali Badri ini bisa menarik perkataannya bahwa beliau tidak pernah menyampaikan itu kepada Kiai Haji Manudin, dan memang kalaupun kemudian itu sampai, tidak mungkin Kiai Haji Manudin akan menarik perkataannya yang di dalam tesisnya bahwa Ubaidillah dan Ba'lawi ini terputus hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, karena memang ini adalah merupakan hasil penelitian yang valid dan tidak bisa terbantahkan sampai hari ini. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.